Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Tunisa, dengan dua teman saya, yang pertama Eliada Imuniam dan yang kedua Aulia Safira Rahma. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengelolaan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Materi pertama tentang definisi pengelolaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Pengelolaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan merupakan suatu proses atau strategi dalam pencapaian kualitas di suatu lembaga pendidikan. Dalam proses penjaminan mutu sendiri, tentu saja diperlukan tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, tim dalam pelaksanaan penjaminan mutu itu dibagi menjadi dua, yaitu tim sistem penjaminan mutu internal dan tim sistem penjaminan mutu eksternal. Selanjutnya, dalam mewujudkan sebuah satuan pendidikan yang bermutu, tentunya membutuhkan beberapa strategi dalam pengelolaannya. Salis, salah satu tokoh, menyebutkan bahwa manajemen mutu pendidikan mengungkapkan ada beberapa hal yang diperlukan dalam pengelolaan penjaminan mutu, yaitu kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu, menggembirakan pelanggan adalah tujuan, menunjuk fasilitator mutu, dan lain-lain yang secara lengkap telah disebutkan dalam makalah. Nah, secara singkat ataupun secara umum, pengelolaan penjaminan itu lebih mengedepankan proses daripada hasil. Nah, pengelolaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan itu merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan suatu tujuan dari satuan pendidikan tersebut. Proses pengelolaan penjaminan mutu merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pengembangan indikator penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Pengelolaan penjaminan mutu yang dilaksanakan dengan baik akan membentuk suatu satuan pendidikan yang bermutu untuk kedepannya. Pengelolaan dalam penjaminan mutu pendidikan secara umum bertujuan agar setiap satuan pendidikan mampu memberikan jaminan pendidikan yang meliputi input, output, dan outcome yang sesuai dengan standar nasional ataupun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lembaga penjaminan mutu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penjaminan mutu satuan pendidikan. Berdasarkan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 pasal 3, penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan atas beberapa dasar prinsip. Yang pertama adalah keberlanjutan. Prinsip ini memperhatikan segala sesuatu di masa sekarang dan segala sesuatu yang akan datang. Penjaminan mutu bermula dari akhir dan berakhir di awal. Prinsip yang selanjutnya adalah terencana dan sistematis. Prinsip ini mengandung maksud bahwa penjaminan mutu yang dilakukan dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur. Pencapaian mutu ditargetkan dalam tiap-tiap rentan waktu tertentu. Prinsip yang ketiga adalah menghormati otonomi satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan tetap menghormati otonomi sekolah. Otonomi sekolah berarti kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut Pramakarsa sendiri. Prinsip yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat keberlanjutan. Pembelajaran informal perlu diperhatikan karena ikut menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan formal. Sekolah perlu berperan dalam mewarnai informal siswa. Lingkungan informal perlu diinventariskan agar selaras dengan tujuan pendidikan formal sekolah. Prinsip yang terakhir adalah keterbukaan atau transparansi. Transparansi juga berarti jelas, mudah dipahami, dan juga tidak meragukan. Keterbukaan merujuk kepada tindakan yang memungkinkan segala sesuatu menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak diragukan kebenarannya. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk menyempurnakan sistem. Dengan adanya keterbukaan, kemungkinan pemberian informasi untuk keperluan refleksi.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menerangkan tentang model pengelolaan manajemen mutu pendidikan. Penjaminan mutu atau SPM adalah proses menetapkan standar mutu pengelolaan secara tepat dan berkelanjutan. Model penjaminan mutu pendidikan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah model PDCA, yaitu terdiri dari Plan, Do, Check, and Action. Model PDCA ini terdiri dari pertama, perencanaan, yaitu tentang penetapan kebijakan mutu dan tujuan. Dan yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan seperti pelayanan administrasi yang sesuai dengan standar operasional yang ada. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu di mana di dalam evaluasi terdapat kegiatan monitoring atau pengawasan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap penjaminan mutu pendidikan. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan perbaikan dan menyusun kembali perencanaan dalam mutu pendidikan. Yang kedua adalah model Kaizen, itu lebih berfokus pada sebuah proses perbaikan menuju yang lebih baik. Ketiga ada model ISO 901.2/2000, lebih berarah dalam pengendalian organisasi dalam perbaikan kualitas yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam hal mutu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan yang keempat terdapat model KAFU, yang mana terdapat 4 hal yang berpengaruh dalam model KAFU ini. Yang pertama tentang suatu hal yang kita coba, yang berkaitan tentang leadership dan strategi. Yang kedua ada pencapaian dalam pencobaan, yaitu berkaitan dengan main idea dan taktik. Yang ketiga tentang apa yang telah kita pelajari berhubungan dengan feedback dan learning. Keempat tentang progres atau proses untuk menuju kesuksesan dalam hal pencapaian tujuan, yang mana berkaitan tentang indikator measure. Yang terakhir terdapat model SPMPT, yaitu siklus yang terdiri dari standar mutu, pendanaan, evaluasi diri, evaluasi kolega eksternal atau audit mutu akademik internal, peningkatan mutu, dan yang terakhir ada benchmarking. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang model pengelolaan manajemen mutu pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.